Perkembangan dan kemajuan teknologi komputer di abad 21 ini sudah banyak digunakan di berbagai bidang kehidupan, termasuk pada bidang pengolahan data statistik. Kemajuan teknologi komputer, terutama di bidang pengolahan data atau software statistik, sangatlah membantu dalam proses pengolahan data yang akan dianalisis, seperti data penelitian skripsi, tesis, atau disertasi. Apalagi jika jumlah variabel dan datanya relatif banyak. Dengan bantuan software statistik, pengolahan data statistik hingga dihasilkan informasi yang relevan pastinya akan menjadi lebih cepat dan lebih akurat. Oleh karena itu, penggunaan software statistik merupakan suatu hal yang harus dilakukan pada berbagai penelitian di abad 21 ini. Ada banyak software statistik yang kita dapat pilih untuk mengolah data statistik tergantung bidang dan tujuan analisis datanya, antara lain SPSS, Statistika, Minitab, SAS, Stata, Keyplot, eViews, dan lain-lain. Nah, salah satu software statistik terapan yang paling populer dan banyak digunakan saat ini, baik di Indonesia maupun dunia, adalah Statistical Product and Service Solution atau yang lebih kita kenal dengan SPSS. Beberapa keunggulan dari SPSS yaitu sifat user-friendly-nya, relatif fleksibel, dan dapat dengan mudah dipelajari oleh siapapun yang berminat dalam mengolah data penelitian. Pada SPSS, selain terdapat pilihan penggunaan metode statistik parametrik, software SPSS juga telah dilengkapi dengan berbagai pilihan penggunaan metode statistik non-parametrik yang cukup memadai. Ditambah lagi, software SPSS juga dapat digunakan pada berbagai bidang ilmu seperti pendidikan, ekonomi, psikologi, manajemen, kedokteran, dan sebagainya. SPSS merupakan software statistika pertama kali dibuat tahun 1968 oleh 3 mahasiswa Stanford University, yaitu Norman H. Nee, C. Hadley Hall, dan Dale H. Bent. Software ini menjadi populer setelah penerbit terkenal McGraw-Hill menerbitkan user manual SPSS. Pada awalnya, SPSS digunakan untuk mengolah data ilmu sosial, sehingga SPSS saat itu adalah singkatan dari Statistical Package for the Social Science. Namun sekarang, kegunaan SPSS diperluas untuk melayani berbagai jenis user, seperti untuk riset ilmu-ilmu sains, proses produksi di pabrik, dan lain sebagainya. Sehingga kepanjangan dari SPSS pun berubah menjadi Statistical Product and Service Solution. Pada akhir tahun 2009, SPSS secara resmi diakuisisi oleh IBM dan berubah nama menjadi IBM SPSS Statistik. IBM SPSS Statistik juga memiliki versi-versi yang semakin canggih dan lengkap, misalnya IBM SPSS Statistik versi 22, 23, 24, 25, dan pada April tahun 2019 yang lalu dirilis versi terbaru SPSS, yakni IBM SPSS Statistik 26. Program SPSS yang dipakai pada video ini adalah IBM SPSS Statistik versi 26 atau lebih familiar kita sebut SPSS 26. Dalam SPSS ada berbagai macam Windows yang dapat tampil sekaligus. Namun, yang harus pasti kita gunakan adalah data editor sebagai bagian input dan proses data, dan output viewer sebagai tempat output hasil pengolahan data. Data editor memiliki bentuk tampilan sejenis spreadsheet yang digunakan untuk menginput, menyunting, dan menampilkan isi dari data penelitian yang disebut dengan data view, serta penamaan terhadap variabel-variabel penelitian yang disebut dengan variabel view. Data editor inilah yang pertama kali muncul ketika kita membuka program SPSS 26 dan kita bekerja pada editor ini. Kemudian, untuk output viewer berisi tampilan hasil pengolahan data penelitian. Setiap kali kita mengolah data atau meminta analisis data, maka akan keluar output viewer ini. Pertanyaannya sekarang,
bagaimana cara penggunaan SPSS 26 dalam pengolahan data statistik terutama di bidang pendidikan? Nah, pada video ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara pengolahan data menggunakan SPSS 26 pada statistik deskriptif. Sebelumnya, kita harus mengingat kembali bahwa berdasarkan tahapan atau tujuan analisisnya, statistika dibedakan menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Sesuai dengan namanya, statistika deskriptif bertugas hanya untuk memperoleh gambaran atau ukuran-ukuran tentang data yang diperoleh seperti berapa rata-ratanya, variasi data, dan sebagainya. Sedangkan statistika inferensial berkaitan dengan menganalisis data sampel sehingga diperoleh sejumlah statistik yang kemudian digunakan untuk menaksir populasi atau menguji hipotesis yang berlaku untuk populasi. Secara garis besar, kegiatan pada statistika deskriptif antara lain menyajikan data baik dalam bentuk tabel maupun grafik. Yang kedua, meringkas dan menjelaskan data dalam 3 hal utama untuk menggambarkan distribusi data, yaitu letak data yang sering dikenal dengan sentral tendensi atau ukuran pemusatan, variasi data yang sering dikenal variabilitas atau ukuran penyebaran, dan bentuk data yang sering dikenal dengan swikis dan kurtosis. Untuk memahami langkah-langkah pengolahan data pada statistika deskriptif dengan menggunakan SPSS 26, berikut ini diberikan contoh penerapannya. Misalnya, Fatih adalah seorang calon guru matematika yang sedang melakukan penelitian untuk mempelajari pencapaian kemampuan penalaran induktif matematis siswa. Kemudian, ia mengambil 2 kelompok kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berikut data post-test kemampuan penalaran induktif matematis siswa dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Baik, silakan Anda buka software SPSS pada laptop Anda dengan mengklik 2 kali. Kemudian akan tampil pada monitor laptop Anda seperti ini. Kita close untuk jendela awal, welcome to IBM SPSS Statistik. Dan inilah tampilan awal pada SPSS 26. Hal yang pertama yang akan kita lakukan pada statistika deskriptif adalah menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi dan grafik. Untuk menyajikan data tersebut dengan menggunakan SPSS, terlebih dahulu data harus kita berikan nama variabel dan klasifikasi dari setiap variabel dengan mengklik variable view di bagian pojok kiri bawah. Pada variable view menampilkan kolom-kolom seperti name, type, width, desimal, dan seterusnya untuk menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan status variabel. Kita isi nama variabel pada kolom name, misalnya post eksperimen. Dengan label kita isi yaitu post test kelas eksperimen. Nah, untuk kolom label sendiri ini digunakan untuk memperjelas data yang kita olah. Setelah itu, kolom selanjutnya atau variabel selanjutnya kita isi dengan post control dengan label
kita bisa isi post test kelas kontrol. Pada bagian desimal kita ubah menjadi 0. Mengapa? Karena tidak ada angka desimal pada hasil post test kemampuan penalaran induktif matematis siswa. Kita ubah menjadi 0. Sedangkan untuk pilihan yang lainnya, baik type, width, kemudian value, missing, column, dan seterusnya, kita biarkan saja secara default. Selanjutnya, kita akan masukkan data setiap variabel dengan terlebih dahulu kita mengklik data view di bagian pojok kiri bawah. Setelah itu, ada dua cara untuk memasukkan data pada SPSS. Pertama, kita isi data secara manual sampai selesai. Baik, kita geser terlebih dahulu agar lebih rapi. Ya, kita bisa masukkan secara manual ya. Misal di sini kita bisa isi 83, kemudian 75, dan seterusnya. Pasti ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu kita bisa menggunakan cara yang kedua dengan cara mengcopy paste data pada Microsoft Excel yang sudah kita simpan ke kolom yang ada pada SPSS 26. Caranya kita buka file pada Microsoft Excel seperti ini. Kemudian kita blok sampai data yang paling bawah. Kita dari blok kelas eksperimen terlebih dahulu sampai data yang terakhir. Kita paste di kolom post eksperimen pada SPSS. Dengan cara kita cukup Ctrl V atau kita bisa klik kanan dan paste. Maka data dengan cepat kita bisa ketik dengan cara mengcopy paste dari Microsoft Excel. Setelah itu, kita juga lakukan hal yang sama pada kelas kontrol. Kita blok data kelas kontrol di Microsoft Excel. Kemudian kita copy. Kemudian kita Ctrl V atau paste di kolom post kontrol pada SPSS. Dan jika sudah selesai, jangan lupa kita simpan terlebih dahulu dan beri nama file data tersebut sebagai dokumentasi jika sewaktu-waktu data yang kita sudah ketik di SPSS ini kita butuhkan kembali. Caranya kita bisa klik menu file, kemudian kita bisa klik save, atau kita juga bisa cukup dengan menekan Ctrl S. Kita klik, maka kita bisa simpan di file name. Kita bisa simpan misalnya dengan data post test. SPSS. Setelah itu kita save. Baik. Jika Anda sudah melakukan hal yang sama yang seperti saya lakukan, untuk menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik, kita lakukan dengan cara mengklik menu Analyze. Kita perbesar terlebih dahulu tampilan jendelanya. Kita klik
menu Analyze, pilih Descriptive Statistic, kemudian kita klik Frequencies, sehingga akan muncul kotak dialog frekuensi seperti di tampilan monitor. Kita pindahkan variabel post eksperimen dan post control ke dalam kolom atau kotak variabel dengan cara kita klik post test kelas eksperimen ini, kemudian kita klik tanda panah ke kanan. Hal yang sama juga kita lakukan pada post test kelas control. Kita klik tanda panah ke kanan. Setelah itu, langkah selanjutnya kita dapat memilih chart. Nah, kita bisa pilih salah satunya. Kita bisa pilih misalnya histogram. Kita klik. Kita bisa tambahkan tanda centang pada show normal curve on histogram. Jika sudah, kita klik continue. Setelah itu, jika selesai, maka kita bisa klik OK. Atau jika Anda ingin mengecek di statistik, misal seperti ini, Anda juga bisa langsung mengisi ya untuk statistika deskriptif, yaitu untuk ukuran pemusatan data, kemudian ukuran penyebaran data, dan dapat juga bentuk datanya sweetness atau kurtosis. Tapi kita tidak isi ini dulu karena kita fokus untuk menjelaskan tentang tabel frekuensi dan grafik. Jika sudah, kita klik OK. Maka akan tampil output viewer seperti ini. Kita bisa lihat tabel frekuensinya, dan baik tabel frekuensi kelas eksperimen maupun tabel frekuensi kelas kontrol dan histogramnya. Ini untuk post test kelas eksperimen. Kemudian sedangkan ini adalah untuk post test kelas kontrol. Nah, setelah kita memperoleh distribusi frekuensi dan grafiknya, selanjutnya kita akan menghitung ukuran pemusatan dan variabilitas yang tergolong statistika deskriptif tentunya. Langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menghitung data tersebut, kita kembali ke data view. Ada beberapa cara untuk menghitung statistik deskriptif pada SPSS 26. Cara pertama yaitu dengan kita memilih menu Analyze di bagian atas seperti tadi. Kita klik, kemudian kita pilih Descriptive Statistik, kemudian kita pilih Deskriptif. Ya, kita klik. Kemudian akan tampil kotak dialog seperti ini. Jika sudah, kita pilih nama variabel yang kita butuhkan. Sama seperti tadi, kita klik tanda panah ke kanan. Sama halnya juga untuk post test kelas kontrol, kita pindahkan juga ke kotak variabel. Setelah itu, kita klik option, dan akan muncul daftar descriptive option, di mana Anda bisa lihat ada rata-rata, ada sum. Jika Anda ingin Anda centang semuanya, tidak ada masalah. Tapi jika Anda hanya membutuhkan beberapa ukuran pada statistika deskriptif, maka Anda cukup ya mencentang hal yang Anda inginkan saja. Misal untuk varians kita berikan tanda centang, kita berikan tanda centang, kurtosis juga sama, sweetness juga sama, dan kita bisa pilih continue. Oke. Jika sudah, kita bisa mengklik
Oke. Dan akan tampil output viewer seperti ini. Kita bisa lihat tampilan untuk hasil output viewer, di mana kita bisa lihat untuk post-test kelas eksperimen dan post-test kelas kontrol. Kita bisa langsung bandingkan ya. Di rata-ratanya untuk post-test kelas eksperimen itu 75, sedangkan post-test kelas kontrol yaitu 67. Secara deskriptif, post-test kelas eksperimen tentunya lebih tinggi dibandingkan dengan post-test kelas kontrol. Tapi kita tidak bisa mengeneralisasi kepada populasi karena ini hanyalah statistika deskriptif. Setelah itu, kalau kita ingin mengeneralisasi populasi kepada populasi, maka yang harus kita lakukan adalah kita gunakan statistika inferensial. Nah, kita juga dapat menggunakan cara yang kedua. Kita kembali lagi ke data view. Caranya adalah dengan kita klik menu analyze kembali, kemudian kita pilih deskriptif statistik, kemudian kita pilih frequencies. Kalau tadi adalah deskriptif, sekarang kita pilih frequencies. Kita klik, kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Hal yang sama kita lakukan, kita pindahkan variabel post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol, dan ini sudah pindah ya karena tadi sudah kita lakukan sebelumnya. Setelah itu kita klik statistik. Kalau tadi kita kliknya adalah chart, kita klik statistik, kemudian akan tampil di sini beberapa pilihan yang kita bisa berikan tanda centang, baik kuartil, kemudian ada persentil kalau Anda butuh. Kemudian terutama sentral tendensi atau ukuran pemusatan, kita bisa berikan tanda centang semua. Kemudian untuk dispersion atau variabilitas ukuran penyebaran data, kita bisa berikan centang semuanya juga. Nah, untuk bentuk data di kotak dialog frequencies ini cukup lebih lengkap ya. Kita bisa berikan tanda centang pada bentuk data baik skewness dan kurtosis. Baik. Untuk persentil kita buang tanda centangnya karena kita harus meng-add-nya ya. Maka kita cukup gunakan kuartil saja. Jika sudah, kita klik continue. Kemudian klik OK. Maka akan muncul output viewer untuk frekuensis ya. Nampaknya kalau kita lihat untuk output viewer dengan menggunakan menu frekuensis, ini akan lebih mudah untuk kita membaca hasil dari statistiknya, karena ini ditampilkan secara berkolom ya. Kalau ini baris, sedangkan banyak kolom, sedangkan untuk di frekuensis ini cukup 2 kolom langsung membandingkan antara post-test kelas eksperimen dan post-test kelas kontrol, dan kita bisa lihat hasil dari statistika deskriptif di mana rata-ratanya pun sama hasilnya, yaitu di post-test kelas eksperimen 75,5, sedangkan di post-test kelas kontrol yaitu 67,28. Kita bisa lihat juga untuk tabel frekuensinya baik kelas kontrol dan kelas eksperimen, dan ini pun sama untuk histogramnya. Nah, sekali lagi ini baru statistika deskriptif. Secara umum atau secara gambaran kasarnya kita bisa lihat bahwa kelas eksperimen rata-rata untuk kemampuan matematis di kelas eksperimen itu lebih tinggi daripada kelas kontrol. Tapi kita tidak bisa mengeneralisasi karena ini baru statistika deskriptif. Yang harus kita lakukan jika kita ingin mengeneralisasi ke populasi, maka yang harus kita lakukan adalah dengan menggunakan
statistika inferensial. Jadi, demikianlah cara pengolahan dan perhitungan data statistika deskriptif dengan menggunakan program SPSS versi 26. Mudah-mudahan setelah menonton video ini, Anda dapat semakin paham tentang cara penggunaan SPSS untuk statistika deskriptif. Agar Anda dapat semakin mudah mengingat langkah-langkahnya, berikut ini ringkasan langkah-langkah perhitungan statistika deskriptif dengan menggunakan program SPSS versi 26. Silakan langsung dipraktekkan, dan jika ada hal yang ingin ditanyakan, jangan ragu untuk kirim di kolom komentar. Agar Anda dapat semakin memahami setiap langkah-langkah pengerjaan SPSS tadi, berikut ini soal latihan yang Anda dapat kerjakan. Sebagai motivasi penutup di video ini, coba bacakan dengan penuh semangat. Anda katakan dengan penuh semangat, jika Anda tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka Anda harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Asy-Syafi'i. Semoga bermanfaat dan terima kasih.